Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Lestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang integral permukaan. Nah, integral permukaan ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu integral garis. Integral garis itu integral terhadap sebuah kurva sembarang di R2. Sedangkan kalau integral permukaan, integral terhadap sebuah permukaan di R3. Kalau di integral permukaan, kita mempunyai permukaan di ruang X, Y, Z. Seperti pada gambar X, Y, Z, dan situ ada N dan delta S. Nah, jika N-nya menuju tak hingga, maka delta S-nya menjadi DS. Diberikan persamaan luasan S. Pada gambar yang ada di layar, R dalam kurung U, V sama dengan X dalam kurung U, VI ditambah Y dalam kurung U, V J ditambah Z dalam kurung U, V K dalam kurung U, V itu elemen dari R dengan vektor normal pada suatu titik di luasan S. N sama dengan RU dikali dengan RV, dan vektor normal satuan N sama dengan N besar per mutlak N besar. Maka dipenuhi DS sama dengan N DS dengan S variabel pada luasan S. Baiklah, saya Windy Fitri Astuti. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan integral permukaan yang sebelumnya dijelaskan oleh Wahyuni Lestari. Kita lanjut saja. Misalkan kita punya suatu fungsi yaitu vektor A X, Y, Z. Jadi sama dengan vektor A X, Y, Z sama dengan vektor A1 X, Y, Z vektor I ditambah A2 X, Y, Z vektor J ditambah A3 X, Y, Z vektor K yang terdefinisi dan kontinu pada luasan S. Maka integral komponen tangensial dari vektor A pada luasan S adalah integral lipat 2 vektor A dot ds sama dengan integral lipat 2s vektor A dot nds, di mana nds ini dapat dari ds yang sebelumnya dijelaskan oleh Wahyuni Lestari bahwa ds itu sama dengan nds, sehingga integral lipat 2r vektor A RUV dot NUV DU DV dengan NUV DU DV sama dengan N dikali besar vektor N DU DV, karena N ini sama dengan N per besar vektor N. Besar vektor N sama dengan besar vektor RU cross RV ini merupakan luas jajar genjang yang dibentuk oleh RU dan RV, sehingga besar vektor N DU DV sama dengan DS yang merupakan elemen luas dari S. Maka NDS sama dengan N kali besar vektor N DU DV di R sama dengan N DU DV. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Hidayatullah mengenai contoh soal integral permukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Hidayatullah. Baiklah, sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu mengenai konsol integral permukaan. Nah, ini dia. Jadi kita lihat di sini ada satu contoh. Ada sebuah grafik yang terdapat titik-titik berbentuk balok ya. Kalau kita lihat perintahnya ini, tentukanlah integral luasan dari F.
sama dengan YI ditambah 2J tambah 2ZK, meliputi luasan S yang berbentuk silinder parabolis. Nah, Y sama dengan X kuadrat, 0 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil sama dengan 2. Kemudian 0 lebih kecil sama dengan Z dan lebih kecil sama dengan 3. Nah, selanjutnya ada persamaan S dalam bentuk fungsi vektor, yaitu X terhadap UV sama dengan U, dan fungsi Y terhadap UV sama dengan U kuadrat. Kemudian fungsi Z terhadap UV sama dengan V. 0 lebih kecil sama dengan U dan lebih kecil sama dengan 2. 0 lebih kecil sama dengan V dan lebih kecil sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan S dalam bentuk fungsi vektor ya. Fungsi R terhadap UV sama dengan UI ditambah U pangkat 2J ditambah VK. Kemudian RU sama dengan I ditambah 2UJ. Nah, RV-nya sama dengan K. Selanjutnya fungsi N sama dengan RU dikali RV sama dengan, ini kita lihat ada semua matriks IJK 1 2U 0 0 0 1 sama dengan 2 UI dikurang J. Lanjut, A dikali fungsi R terhadap UV sama dengan U kuadrat I ditambah 2 J tambah 2 VK. Selanjutnya A dikali fungsi R terhadap UV dikali titik fungsi N terhadap UV sama dengan U kuadrat I ditambah 2J ditambah 2 VK. Dan dikali titik 2 UI dikurang J sama dengan 2U pangkat 3 dikurang 2. Lanjut, integral lipat 2 terhadap S fungsi A dikali titik fungsi N ds sama dengan integral lipat 2 terhadap S kali A dikali fungsi R terhadap UV dikali titik fungsi N terhadap UV du dv. Selanjutnya ini bacanya integral lipat 2 yang memiliki batas terhadap U dari 0 sampai 2 dan batas terhadap V dari 0 hingga 3. Dikalikan 2U pangkat 3 dikurang 2 du dv. Selanjutnya sama dengan integral batas terhadap V dari 0 sampai 3 dikalikan 2/4 U pangkat 4 kurang 2U dv batas atas 2 batas bawah 0. Kemudian sama dengan integral batas terhadap V dari 0 hingga 3 dikalikan 8 kurang 4 dikurang 0 dv. Selanjutnya sama dengan 4V batas atas 3 batas bawah 0 sama dengan 12. Oke, terima kasih. Selanjutnya terserahkan kepada teman kita. Baiklah, kita masuk pada integral volume. Berbicara mengenai integral volume, maka pasti akan berkaitan dengan yang namanya dimensi 3. Ya,
itu dia yang disebut dengan dimensi ruang, seperti yang kita ketahui. Kalau di integral sebelumnya, yakni integral permukaan, itu kan kita memakai dimensi 2 ya, melihat satu permukaan. Sedangkan di sini kita memakai dimensi 3. Jadi kita pandang sebuah permukaan tertutup dalam ruang yang menutup volume V ya, maka integral lipat 3 dari V dengan batas integrasi V A dV, yang mana dV ini memiliki 3 variabel tentunya karena dia volume ya. Jadi sama dengan integral lipat 3 V dengan batas integrasi V. V ini adalah volume ya, A dx dy dz. Ini diferensiasi dari V ya, tadi. Nah, dan integral lipat 3 dari dengan batas integrasi V pi dv sama dengan integral lipat 3 dengan batas integrasi V pi dx dy dz, yang mana pi itu adalah mengandung x, y, z, satu fungsi ya. Pi itu adalah satu fungsi x, y, z. Nah, persamaan dari 6.10 dapat kita nyatakan sebagai limit dari jumlah. Untuk lebih jelasnya, pada gambar 6.3 nanti akan membagi ruang V ke dalam M buah kubus-kubus dengan volume. Delta VK sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK, di mana K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya atau hingga ke M. Nah, kalau misalkan kita menjadikannya kubus-kubus dengan volume, maka integral lipatnya itu konstan, yang mana untuk turunan dx, untuk integral dx dy dz nya bisa kita bolak-balik kalau dia konstan. Nah, integral lipatnya itu yang 3 itu bermaksud untuk batasan-batasan dari wilayah integrasi ya. Kita asumsikan ada sebuah balok gitu di dalam satu ruang. Nah, itu akan dibatasi dengan integral ini untuk batas X, untuk batas Y, dan untuk batas Z. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini, jika XK, YK, dan ZK itu sebuah titik dalam kubus, dapat didefinisikan pi XK, YK, ZK itu sama dengan pi K. Nah, dipandang jumlahnya, untuk mencari jumlahnya itu pi K dikali delta VK, di mana nilai K sama dengan 1 sampai K sama dengan N, yang diambil untuk semua kubus yang ada di dalam ruang yang ditinjau. Selanjutnya, limit dari jumlah tersebut jika M-nya mendekati tak hingga, sehingga kuantitas-kuantitas atau nilai jumlah terbesar dari delta VK akan mendekati nilai 0. Dan jika limit ini ada, yang dinyatakan oleh persamaan 6.10 yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, itu adalah integral volume. Nah, untuk memahaminya, kita akan membahas contoh soalnya yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian contoh soal yang telah diberikan. Jadi, di sini saya sudah membuat langkah-langkahnya. Yang pertama, ditanya itu kan integral volume dari x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat. Jadi, sama dengan yaitu, karena dari soal kan sudah diketahui bahwa x sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 0. Jadi, cara kita mendapatkan batas atasnya yaitu dengan, di soal juga sudah diketahui bahwa dia itu X tambah Y tambah
Z sama dengan 5 kan. Di soal itu tuh udah diketahui yang ini. Jadi, teman-teman kalau mau nyari untuk batas si Z, berarti misalkan Z ini 0. Jadi, kalau Z ini 0, nanti batas untuk Z-nya itu 5 kurang X kurang Y, dapat dari sini. Lalu kalau untuk mau nyari batas dari Y, kan Z ini sudah 0 tadi, Y-nya juga jadi 0, jadi nanti hasilnya itu batasnya 5 kurang X. Begitu juga dengan X. X itu tinggal sendiri, jadi dia tinggal batasnya 5. Jadi ini integral ganda 3 dari X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, DZ, DY, DX. Ini cara kita mengerjakannya yaitu kita integralkan dulu yang di dalam. Yang di dalam itu kan berarti yang ini, yang dari ini yang saya blok, yang ini Z-nya. Tapi dia cuma sampai DZ aja. Jadi kita integralkan terhadap Z. Jadi hasil integralnya X kuadrat itu jadinya X kuadrat Z. Y kuadrat itu Y kuadrat X, sedangkan X kuadrat jadi 1/3 X pangkat 3 dengan batasnya itu 5 kurang X kurang Y. Jadi kita tinggal masukin aja ke batasnya. Setiap ketemu sama Z, teman-teman itu tinggal ganti dengan 5 kurang X. Kan kita udah ganti, maksud saya ganti dengan 5 kurang X kurang Y ya, karena tadi kan batasnya 5 kurang X kurang Y. Berarti X kuadrat ketemu Z kan ini, jadi ganti 5 kurang X kurang Y. Dan seterusnya, teman-teman tinggal substitusi setiap ketemu sama Z ganti dengan 5 kurang X kurang Y. Dari situ nanti teman-teman akan dapat jawabannya yaitu 5x kuadrat kurang x pangkat 3 kurang x kuadrat y tambah 5y kuadrat kurang xy kuadrat kurang y pangkat 3 tambah 1/3 dari 5 kurang x kurang y pangkat 3. Ini kan udah selesai dari mengintegralkan terhadap Z. Sudah masukin juga kan batasnya. Sekarang selanjutnya kita mengintegralkan terhadap Y. Jadi hasil yang tadi ini kita integralkan terhadap Y. Jadi 5x kuadrat itu kalau diintegralkan terhadap Y, nanti Y-nya itu muncul, karena di sini kan sebenarnya ada 1 kan. Jadi 5x kuadrat Y dikurang X pangkat 3Y, X kuadrat karena Y-nya di sini pangkat 1, jadi Y per 2, maaf maksudnya Y pangkat 2 per 1 per 1 tambah 1, 2. Di sini kan pangkatnya 1, N tambah 1, jadi 1 tambah 1, 2. Lalu di sini ada 5 per 3, 3-nya ini didapat dari 2 tambah 1, 3. Lalu ada XY pangkat 3 per 3 dikurang, karena ini Y pangkat 3, jadi 1 per 3 tambah 1, 4, 1 per 4 Y pangkat 4, dikurang 1 per 3 dikali 1 per 4. 1 per 12 ini didapat dari 1 per 3 dikali 1 per 4, jadi dapat 1 per 12. Lalu teman-teman tinggal masukin aja batasnya, 5 kurang X. 5 kurang X nanti didapat hasilnya itu yang ini. Yang ini ya. Nih, ini hasilnya dari saat kita sudah masukin batasnya 5 kurang X. Bentuk ini saya sederhanain lagi, bentuknya jadi di bawah ini biar lebih tersusun rapi. Dan terakhir yaitu setelah udah terhadap Y, sekarang kita integralkan terhadap X. Kita integralkan terhadap X, nanti hasil integralnya itu yang di bawah ini, X kuadrat per 10 kurang 5X pangkat 4 per 4 tambah 25X pangkat 2 per 6 kurang 5 kurang X pangkat 5 per 60, di mana batas atasnya itu 5 dan batas bawahnya itu 6. Sama seperti kejadian Z sama Y, kejadian X juga tinggal masukin batasnya 5, setiap ketemu X teman-teman gantiin jadi 5, operasikan, lalu nanti akan didapat hasilnya 625 per 12.